Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai persamaan eksponensial. Siapkan buku dan penanya, dan jika ada yang kurang paham, silahkan bertanya pada kolom komentar video ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar 27 pangkat 4 dikurang 2x sama dengan 9 dikali 3 pangkat 2 kurang 4x. Yuk, kita jawab. Pertama kita perhatikan bentuk akar ini, bisa kita sederhanakan berdasarkan sifat eksponensial. Akar pangkat n dari a pangkat m sama dengan a pangkat m per n. Contohnya, akar pangkat 3 dari 2 pangkat x, maka sama dengan 2 pangkat x per 3. Nah, kalau misalnya akar pangkat 2 dari 2 pangkat x, nah untuk akar pangkat 2, indeksnya kita nggak tulis di sini, sebenarnya 2 ya. Cuman khusus untuk akar pangkat 2 kita nggak tulis. Berarti 2 pangkat x per 2. Nah, berdasarkan sifat ini ya, maka bentuk akar 27 pangkat 4 kurang 2x bisa kita tulis menjadi 27 pangkat 4 dikurang 2x per 2 ya, sama dengan 9 dikali 3 pangkat 2 dikurang 4x. Lalu bisa kita sederhanakan basisnya, kita samakan ya, kira-kira basisnya jadi berapa? Nah, 3 ya. 27 berarti bisa kita jadikan 3 pangkat 3 pangkat 4 dikurang 2x per 2 sama dengan 9 berarti 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikurang 4x. Ingat, jika pangkat dipangkatkan maka pangkatnya bisa kita kalikan. Diperoleh 3 pangkat berapa? 3 kali 4, 12. 3 kali min 2, min 6x per 2. Sama dengan, nah jika basisnya sama, maka kalau dikali pangkatnya bisa kita jumlahkan. Berarti berapa? 2 tambah 2, 4. 4 dikurang 4x. Nah, basisnya udah sama ya. Sama-sama 3. Berarti bisa kita kerjakan apa? Pangkatnya. Nah, berarti pangkatnya berapa? 12 dikurang 6x per 2 sama dengan 4 per 4x. Seterusnya kita kali silang. Diperoleh 12 kurang 6x sama dengan 2 kali 4, 8. 2 kali min 4x, min 8x. Min 6x, min 8x pindah ruas menjadi positif 8x sama dengan 8. 12 pindah ruas menjadi negatif 12. Min 6x tambah 8x diperoleh 2x sama dengan min 4. Maka diperoleh x sama dengan min 2. Oke. Diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah min 2. Jawabannya B. Soal yang kedua, jika 1/9 pangkat x tambah 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 27 pangkat 2x kurang 3, hitunglah nilai dari 16 pangkat x. Oke, kita jawab. Sama dengan contoh sebelumnya, bentuk akar ini bisa kita rubah ke bentuk perpangkatan. Maka diperoleh 1/9 pangkat x tambah 3 sama dengan 27 pangkat berapa? 2x kurang 3 per 3. Lalu kita sederhanakan terlebih dahulu 1/9. 1/9 ini berapa? 9 pangkat 1 ya, artinya pangkat x tambah 3 sama dengan 27 pangkat 2x kurang 3 per 3. Lalu kita samakan basisnya, 9 pangkat min 1. 9 itu bisa kita jadikan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dikali min 1 berarti pangkat min 2. Pangkat x tambah 3 sama dengan 3 pangkat 3 pangkat 2x kurang 3 per 3. Lalu kita sederhanakan pangkatnya, min 2 kali x diperoleh min 2x, min 2 kali 3 diperoleh min 6 sama dengan 3 pangkat 3 kali 2x berarti 6x, 3 kali min 3 min 9 per 3. Nah, basisnya sudah sama ya. Lalu kita kerjakan pangkatnya. Diperoleh apa? Kita lanjutkan di sini. Min 2x kurang 6 sama dengan 6x kurang 9 per 3.
Lalu kita kali silang, diperoleh berapa? 3 kali min 2x, min 6x, 3 kali min 6 berarti min 18. Sama dengan 6x kurang 9. Min 6x dikurang 6x berapa? Min 12x sama dengan min 9 ditambah 18 positif 9. Diperoleh x sama dengan min 9 per 12 atau bisa kita sederhanakan min 3 per 4. Nah, diperoleh x-nya min 3 per 4. Yang ditanya adalah nilai dari 16 pangkat x. Oke, artinya 16 pangkat min 3 per 4. Nah, 16 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berpangkat min 3 per 4. Itu akan sama dengan apa? Pangkatnya kita kalikan, 4 pangkat min 3 berarti min 12 bagi 4, pangkat min 3. 2 pangkat min 3 artinya 1 per 2 pangkat 3. Diperoleh 1 per 8. Maka diperoleh nilai dari 16 pangkat x sama dengan 1 per 8. Dengan x-nya sama dengan min 3 per 4. Oke, diperoleh jawabannya apa? D. Soal yang ketiga, tentukanlah nilai x yang memenuhi dari persamaan ini. Oke, artinya kita pilih-pilih dia. 4 pangkat x tambah 1, 4 pangkat x tambah 2, 4 pangkat x tambah 3. Itu bisa kita tulis menjadi seperti ini. Berdasarkan sifat eksponensial 4 pangkat x dikali 4 pangkat 1 ditambah 4 pangkat x dikali 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat x dikali 4 pangkat 3. Nah, per 84 sama dengan 256. Ini berdasarkan sifat apa? Eksponensial ya. Yaitu jika a pangkat m dikali a pangkat n sama dengan pangkatnya kita jumlahkan. Nah, artinya kebalikannya. Yang dari penjumlahan ini kita bikin untuk ke perkalian. Maka diperoleh, kita faktorkan, kita keluarkan 4 pangkat x. Di sini kan ada 4 pangkat x, ini juga. Lalu bisa kita tulis menjadi 4 pangkat x dalam kurung 4 pangkat 1 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 3 per 84 sama dengan 256. Lalu kita sederhanakan, ini bisa kita jumlahkan ya, berapa? 4 pangkat x, berapa nih? 4 tambah 16 tambah 64, berapa? 84 ya, per 84 sama dengan 256. Nah, ini kan sama nih. Kita bagi, diperoleh 1. Maka bentuknya menjadi 4 pangkat x sama dengan 256. Nah, ini kan bentuk persamaan eksponensial biasa. Kita sederhanakan menjadi apa? Kita selesaikan di sini. 4 pangkat x sama dengan 256. Lalu kita samakan basisnya, 4 pangkat x sama dengan 256, bisa kita jadikan 4 pangkat 4. Nah, basisnya sudah sama ya, berarti diperoleh x sama dengan 4. Oke, jawabannya C. Soal yang keempat, tentukanlah hasil dari P kurang Q jika P-nya lebih dari Q dari bentuk persamaan eksponensial seperti ini. Kita jawab ya, 4 pangkat x kuadrat ditambah x kurang 11 sama dengan 64 pangkat x kurang 1. Oke, kita samakan basisnya terlebih dahulu. 4 dan 64. Berarti berapa sih basisnya? Sama-sama 4 ya, bisa ya. 4 pangkat x kuadrat tambah x kurang 11 sama dengan 64 berarti 4 pangkat berapa? 4 pangkat 3 ya, dikali x kurang 1, berarti 3x kurang 3. Diperoleh basisnya udah sama ya. Lalu kita sederhanakan pangkatnya. X kuadrat tambah x kurang 11 sama dengan 3x kurang 3. X kuadrat, x kurang 3x diperoleh min 2x, min 11 tambah 3 diperoleh berapa? Min 8 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuk persamaan kuadrat. Kita cari faktornya sama dengan 0.
Apa faktornya? Jika dua bilangan kita jumlahkan, itu negatif 2 dikalikan negatif 8. Min 4 plus 2 ya. Oke. Diperoleh X sama dengan 4 atau X-nya sama dengan min 2. Nah, yang ditanya, jika P lebih dari Q, maka apa? Hasil dari P kurang Q berapa? Terlebih dahulu, kita tentukan dulu nilai P dan Q. Jika P lebih dari Q, artinya nilai X yang paling besar berarti itu P. Dan nilai X yang paling kecil berarti itu Q. Maka P dikurang Q sama dengan apa? 4 dikurang negatif 2. Diperoleh positif 6. Maka P kurang Q hasilnya adalah 6. Jawabannya adalah C. Soal yang kelima, tentukanlah nilai M tambah N dari bentuk persamaan eksponensial ini. Oke, kita selesaikan ya. Bentuk 2 pangkat X tambah 1 bisa kita tulis ya, atau kita jabarkan berdasarkan sifat eksponensial menjadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. Ditambah bentuk 2 pangkat 4 kurang X, kita tulis menjadi 2 pangkat 4 per 2 pangkat X. Karena suatu bentuk perpangkatan jika basisnya sama ya, dibagi berarti pangkatnya kita kurangkan. Nah, seperti itu ya. Sama dengan 12. Oke. Sekarang kita misalkan. Nah, kita misalkan Y sama dengan 2 pangkat X. Kalau kita misalkan Y sama dengan 2 pangkat X, maka bentuk persamaan ini menjadi apa? Y dikali 2 ditambah berapa? 16 per Y sama dengan 12. Atau bisa kita tulis 2Y tambah 16 per Y sama dengan 12. Kita sederhanakan, semuanya kita kali Y. 2Y kali Y berarti 2Y kuadrat. Tambah 16Y per Y, kita coret Y-nya. Berarti tinggal 16. 12 kali Y berarti 12Y. Nah, berarti kita sederhanakan lagi ya. 12Y pindah ruas menjadi min 12Y tambah 16 sama dengan 0. Ini kan bentuknya persamaan kuadrat. Masih bisa kita sederhanakan ya. Kita kali setengah atau sama-sama dibagi 2. Diperoleh Y kuadrat dikurang 6Y ditambah 8 sama dengan 0. Ini yang paling sederhana. Lalu bentuk persamaan kuadrat ini, Y kuadrat dikurang 6Y ditambah 8 sama dengan 0, bisa kita faktorkan ya. Nah, kita cari faktornya. Apa faktornya? Jika kita kalikan itu positif 8 dijumlahkan min 6. Berarti min 4 dan min 2. Diperoleh Y sama dengan 4 atau Y sama dengan 2. Nah, diperoleh nilai Y sama dengan 4 atau Y sama dengan 2. Sebelumnya kita misalkan Y sama dengan 2 pangkat X. Maka bentuk Y sama dengan 4 ini kita rubah lagi ke bentuk perpangkatan. 2 pangkat X sama dengan 4. Atau, nah bentuk ini juga kita rubah ke bentuk perpangkatan 2 pangkat X sama dengan 2. Oke. Nah, ini kan bentuk persamaan eksponensial biasa ya. Kita samakan basisnya 2 pangkat X, 4, 2 pangkat 2. Maka kita selesaikan pangkatnya X sama dengan 2. Nah, diperoleh X sama dengan 2. Atau 2 pangkat X, 2 berarti 2 pangkat 1. Basisnya sudah sama ya. Berarti X sama dengan 1. Lalu, yang ditanya apa? Yang ditanya, jika akar-akarnya adalah M dan N, maka hitunglah hasil penjumlahannya M tambah N berapa. Oke, berarti kita misalkan saja, terserah ya mau yang kita misalkan M ini 2 atau M ini 1. Atau kebalikannya. Berarti kalau kita misalkan M ini 2, ya, N ini 1, maka M tambah N, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka diperoleh jawabannya apa? Jawabannya adalah E, 3 ya. Selanjutnya, soal yang ke-6. Tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial ini. Oke, kita perhatikan ya persamaan eksponensialnya. Kita bisa sederhanakan terlebih dahulu ya.
27 per 9 pangkat X sama dengan 3 pangkat X kuadrat ditambah 2X per 9. Kita kali silang ya. 9 pangkat X dikali 3 pangkat X kuadrat tambah 2X, terus 27 kali 9. Oke, kita tulis 9 pangkat X dikali 3 pangkat X kuadrat ditambah 2X sama dengan 27 dikali 9. 9 pangkat X bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 2X ya. Dikali 3 pangkat X kuadrat ditambah 2X. Sama dengan 27 kali 9, 243. Oke, ini kan dikali. Basisnya sama. Gunakan sifat eksponensial. Jika dikali, maka pangkat dijumlahkan. Diperoleh 3 pangkat X kuadrat ditambah 2X tambah 2X, 4X. Sama dengan 243. Nah, ini kan persamaan eksponensial biasa. Kita samakan basisnya. Ya. Berarti 3 pangkat X kuadrat ditambah 4X sama dengan 243, 3 pangkat 5. Nah, basis sudah sama. Pangkatnya berarti X kuadrat ditambah 4X sama dengan 5. X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 sama dengan 0. Oke, diperoleh persamaan kuadrat. Bisa kita cari akar-akarnya ya. Kita faktorkan. X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, kita cari faktornya. Apa faktornya? Kita jumlahkan positif 4 dikali negatif 5. Berarti positif 5 kurang 1. Ya enggak? Negatif 1. Oke, benar ya. Maka diperoleh X sama dengan min 5 atau X sama dengan 1. Nah, diperoleh himpunan penyelesaiannya atau nilai X yang memenuhi adalah min 5 atau 1. Jawabannya apa? E ya, min 5 atau 1. Oke. Selanjutnya soal yang ke-7. Nilai X yang memenuhi dari bentuk persamaan ini adalah, oke, kita perhatikan. Bentuk persamaan eksponensial ini sebelumnya kita sederhanakan ya. Berarti bentuk 3 pangkat 2X tambah 1 ini bisa kita jabarkan berdasarkan sifat eksponensial. Ini juga 3 pangkat 2X tambah 3. Menjadi 2 dikali 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 1. Ini berdasarkan sifat eksponensial. Ditambah 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 3. Sama dengan 257. Selanjutnya, 2 dikali 3 pangkat 2X, 3 pangkat 1 itu 3, ditambah 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 3 itu 27, sama dengan 297. Selanjutnya, 2 kali 3 itu 6, 3 pangkat 2X bisa kita tulis menjadi 3 pangkat X berpangkat 2, berdasarkan sifat eksponensial, ditambah ini juga ya, 3 pangkat X berpangkat 2 dikali 27 sama dengan 297. Selanjutnya, oke, kita misalkan. Ini dengan cara pemisalan ya. Y sama dengan 3 pangkat X. Kalau kita misalkan Y sama dengan 3 pangkat X, maka bentuk persamaan ini menjadi apa? 6 dikali Y kuadrat ditambah 27 Y kuadrat sama dengan 297. Lalu bisa kita jumlahkan ya. Ini kan sama parabelnya nih, Y kuadrat. 6 ditambah 27 berarti 33 Y kuadrat sama dengan 297. Y kuadrat berapa nih? 297 bagi 33. 9 ya. Nah, Y kuadrat sama dengan 9. Selanjutnya, bisa kita cari akarnya ya. Y kuadrat sama dengan 9, maka untuk nilai Y saja plus minus akar 9. Diperoleh Y sama dengan akar 9 berapa? 3, berarti plus 3 atau Y sama dengan negatif 3. Berarti ada dua nilai Y. Plus 3 dengan negatif 3. Ini untuk Y ya. Kita mau mencari nilai X. Berarti sebelumnya kita misalkan apa?
Y sama dengan 3 pangkat X ya. Maka kita rubah lagi ke bentuk perpangkatannya. Y sama dengan plus 3, Y sama dengan 3 ya. Maka 3 pangkat X sama dengan 3. Atau 3 pangkat X sama dengan min 3. Oke, ini bentuk persamaan eksponensial biasa. Bisa kita cari nilai X-nya. Nah, basisnya sudah sama, ini pangkat 1 ya. Berarti bisa kita cari pangkatnya X sama dengan 1. Atau 3 pangkat X sama dengan min 3. Ada nggak nilai X yang menghasilkan ketika kita pangkatkan sama dengan min 3? Nggak ada ya. Berarti nilai X tidak ada yang memenuhi. Tidak ada yang memenuhi. Oke, berarti hanya nilai X sama dengan 1 saja yang memenuhi. Oke, berarti jawabannya apa? Himpunan penyelesaiannya X sama dengan 1. Jawabannya D. Baik, soal yang terakhir. Tentukanlah nilai X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 dari bentuk persamaan eksponensial ini. Oke, kita bahas ya. Berarti 3 pangkat 4 kurang X ditambah 3 pangkat X kurang 30 sama dengan 0. Bisa kita sederhanakan berdasarkan sifat eksponensial yang ini ya. Bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 4 per 3 pangkat X. Ditambah 3 pangkat X dikurang 30 sama dengan 0. Kita misalkan Y sama dengan 3 pangkat X. Nah, kalau kita misalkan Y sama dengan 3 pangkat X, maka bentuk persamaan ini berubah menjadi 3 pangkat 4 itu 81 per Y ditambah Y dikurang 30 sama dengan 0. Kita sederhanakan dengan cara kita kali Y. 81 kali Y, 81Y dibagi Y. Kita coret Y-nya berarti tinggal 81. Ditambah Y kali Y berarti Y kuadrat. Min 30 kali Y berarti min 30Y sama dengan 0. Berarti Y kuadrat dikurang 30Y ditambah 81 sama dengan 0. Berbentuk persamaan kuadrat. Bisa kita faktorkan. Ya. Kita cari faktor dari persamaan kuadrat Y kuadrat dikurang 30Y ditambah 81 sama dengan 0. Oke. Apa faktornya? Kita kalikan 81 dijumlahkan min 30. Berarti min 27 min 3. Ya enggak? Diperoleh Y sama dengan 27 atau Y sama dengan 3. Nah, ini dalam bentuk Y. Kita maunya dalam bentuk X. Kita rubah ke bentuk X. Karena Y sama dengan 3 pangkat X, maka Y sama dengan 27 diperoleh 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 3, ya enggak? Atau 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1. Maka kita selesaikan pangkatnya. Ini basis sudah sama, X sama dengan 3. Atau X sama dengan 1. Yang ditanya apa? X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Nah, ini berapa? Berarti terserah ya X1 kita yang mana, ya. Berarti kalau kita misalkan ini X1 3, X2-nya 1, maka 3 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3 diperoleh berapa? 28. Jawabannya apa? D. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran matematika metrik hari ini. Simak terus video selanjutnya dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.